Dalam bekerja, terkadang kita terlihat terlalu sibuk. Tapi apakah benar-benar sibuk? Ternyata jangan-jangan kita sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. Nah, kita harus pandai nih membedakan antara sibuk dan produktif. Nggak semua kesibukan itu buat kita produktif loh. Tapi kalau kita produktif, seharusnya nggak sibuk-sibuk banget juga sih. Kenapa? Karena orang produktif itu dia tahu mana hal yang menjadi prioritas dan menghasilkan, sedangkan orang sibuk terkadang belum tentu tahu apa yang akan dihasilkan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dorie Clark yang berjudul The Long Game, kita diberitahu nih bagaimana cara kita mengatur pekerjaan bukan hanya terlihat sibuk tapi menghasilkan alias produktif. Dan pastinya pekerjaan itu lebih bermakna serta bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, tentang apa yang sedang kita lakukan dan akan kita kerjakan. Oke, langsung saja. Caranya yaitu pertama, kasih waktu ruang untuk kita berpikir kembali akan rencana-rencana yang mau kita lakukan esok hari. Refresh ulang, apakah rencana kerja kita sudah berprogres, sudah berproses dengan baik, kemudian menghasilkan atau bahkan mungkin sebaliknya. Dan jika ada hal-hal yang sudah kita tetapkan, sudah kita planning atau sudah kita rencanakan nih, ternyata harus berubah di tengah jalan. Nah, menurut Dorie Clark, segera ambil sikap, yaitu kita harus berani menolak dan berkata tidak. Jadi, tetap saja kita harus fokus pada prioritas yang mesti dilakukan. Apalagi kalau hal itu merupakan hal penting dan juga mendesak pastinya. Kedua, dalam bekerja ada waktu di saat kita harus hand up, yaitu waktu di mana kita mengembangkan diri, kita belajar, kita baca buku dari sumber-sumber pengetahuan yang valid dan terpercaya. Dan menurut Dorie Clark, dia mengatakan, jadi ada 20% waktu baiknya digunakan untuk eksplor diri kita dan temukan hal-hal baru melalui membaca dan menonton video dan lain sebagainya. Dan ada waktu di saat kita harus hands down, yaitu di mana waktu kita benar-benar harus fokus dan kita harus lebih dalam menyelesaikan pekerjaan kita, atau bahasa kerennya adalah kita dalam mode kerja yang sungguh-sungguh dan deep sekali. Jadi intinya kerja itu harus bagi waktu antara hands up atau hands down. Saat untuk mengembangkan diri dalam menunjang pekerjaan yaitu belajar, dan juga waktu untuk eksekusi pekerjaan yang sangat mendalam dan sungguh-sungguh. Ketiga, lakukan hal yang menarik dan menantang. Kalau kita kerja tidak menarik dan juga tidak menantang terhadap pekerjaan yang kita lakukan, kira-kira seperti apa ya? Nah, teman-teman lebih suka kerja yang datar-datar saja atau mau cari kerja yang menantang? Nah, ternyata kunci untuk menemukan passion atau gairah kita nih terhadap pekerjaan, yaitu kita harus melakukan hal-hal yang menarik dan juga menantang. Artinya di dalam hal yang menarik dan menantang, di sana akan timbul rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa untuk menuntaskan sebuah pekerjaan yang mungkin belum kita tahu hasilnya, dan akhirnya kita mau sungguh-sungguh untuk membuktikan di kemudian hari. Sebenarnya di sisi hal-hal yang menarik dan menantang itulah rekan-rekan, sebenarnya kita sedang terasah skillnya, kita sedang terasah kemampuannya, kita sedang mendapatkan pengalaman baru, kita sedang mendapat solusi baru,
kita sedang menghadapi kedewasaan juga dalam berpikir. Benar gak sih ya? Ya, mudah-mudahan benar ya. Pasti saya yakin sih benar. Artinya, untuk sukses kita harus punya kesabaran yang ekstra. Baik dalam belajar, baik dalam kita menuntaskan pekerjaan yang kita lakukan. Artinya juga bahwa di dunia ini tidak ada yang serba instan, semuanya butuh proses. Nah, itulah 3 cara agar kita bekerja bukan hanya terlihat sibuk, tapi bekerja yang membuat kita produktif dan menghasilkan. Semoga bermanfaat video ini buat rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa, see you.